Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, beberapa waktu yang lalu kita semua bisa menyaksikan proses pelantikan para anggota DPR, MPR dan DPD yang baru di periode 2024 sampai dengan 2029. Yang mana di proses pelantikan tersebut, di acara pembukaan ada sesuatu hal yang begitu mengagetkan buat saya sendiri dan tentunya mungkin buat orang banyak, dimana ketika ada penyebutan nama Presiden Indonesia yang lama, yaitu Presiden Joko Widodo, tampak sekali hambar sekali, hampir nyaris gak ada tepuk tangan daripada para peserta yang ada di ruangan DPR MPR pada proses pelantikan tersebut. Nah, ini kita nggak ngerti kenapa hal itu tersebut terjadi gitu kan. Yang jelas ketika kemudian penyebutan Presiden Indonesia terpilih yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto, saya kok kaget gitu kan. Begitu luar biasanya gegap gempitanya, tepuk tangan sambutan riuh daripada para pengunjung yang hadir pada proses pelantikan anggota DPR, MPR serta DPD di dalam ruangan tersebut ya teman-teman. Yang jelas ini menandakan betul-betul semua berharap ya pada kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto yang pelantikannya tinggal menunggu hitungan hari lagi, yaitu tanggal 20 Oktober 2024. Dan ada sesuatu hal juga yang bikin saya juga gembira, karena kemudian dikala Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sepertinya beberapa waktu yang lalu kita lihat sepertinya dikucilkan oleh partai-partai yang lain kan, dan memang kemarin pada proses pilpres capresnya kalah, Bapak Ganjar Pranowo kalah, dan tapi tetap di pileknya PDIP tetap nomor 1 ya, walaupun perolehan suaranya menurun yaitu 16%. Dimana kemudian kalau kita lihat kemarin kita sempat prihatin karena seperti PDIP kan sepertinya dikucilkan oleh partai-partai yang lain. Tapi ternyata saat ini saya begitu gembira ketika Pak Prabowo Subianto ini hadir, dan juga di mana koalisi partai Kimples yang dinahkodai oleh Partai Gerindra, partai notabene yang pimpinannya adalah Bapak Prabowo Subianto. Saat ini Ibu Puan Maharani terpilih lagi menjadi Ketua DPR RI. Nah, ini yang suatu hal yang sangat mengembirakan, karena memang tampak kemudian sepertinya Kimples yang memang notabene dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra ini sepertinya sudah menjalin komunikasi yang baik dan hendak merangkul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai rekan ya. Bahkan kemungkinan saya juga berharap koalisinya Pak Prabowo Subianto ini, partai-partai koalisi yang diusung oleh Pak Prabowo Subianto ini nanti di kabinetnya kemudian akan memasukkan para kader ataupun anggota daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk masuk ke dalamnya. Walaupun artinya banyak yang kemudian kalau PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan terus ya ini nanti yang jadi oposisinya. Tapi saya pikir itu perlu sekali ya, karena beban yang ditanggung Pak Prabowo Subianto sebagai presiden baru Republik ini sangat berat ya, dimana kemudian tanggungan hutang negara yang sangat besar yang diwariskan dari presiden yang rezim yang sebelumnya, dan juga masalah-masalah politik, masalah-masalah yang memang ada di masyarakat gitu kan, konflik-konflik yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan masalah demokrasi gitu kan. Ini menjadi PR tersendiri jadi Bapak Prabowo Subianto. Tapi saya yakin Pak Prabowo Subianto ini orang yang komitmennya sangat kuat untuk demokrasi. Dia seorang patriot dan dia juga memang orang yang pandai. Saya pikir memang kemudian pastinya bisa membawa negeri kita ini menjadi lebih baik di masa yang mendatang. Walaupun memang tantangannya berat, karena memang saat ini secara global dunia lagi nggak baik-baik aja. Tentunya secara ekonomi juga nggak baik-baik aja, karena ada krisis di Eropa di mana Rusia versus Ukraina sampai saat ini belum berhenti. Di Timur Tengah ada Iran dan proksi-proksinya yang berseteru dengan Israel gitu kan. Di Asia Tenggara ada Burma yang memang kemudian lagi bermasalah pemerintahnya dengan para rebel daripada di negerinya. Jelas ini semua menandakan bahwasanya dunia lagi nggak baik-baik saja. Dan PR-nya Pak Prabowo ini sangat
berat ya, karena memang dana APBN sendiri anggarannya juga memang sepertinya kan memang sudah ada beban hutang yang sangat besar yang diwariskan dari rezim sebelumnya. Yang ini tentunya agenda-agenda dari Pak Prabowo Subianto pastinya juga mengalami sedikit keterbatasan pastinya gitu kan. Dan tentunya sebagai presiden yang baru, Pak Prabowo Subianto nggak cuma sekedar melanjutkan agenda yang regimen sebelumnya, tapi pastinya Pak Prabowo Subianto punya agenda-agenda tersendiri gitu kan. Yang jelas saya jelas bahagia karena kalau ini titik temunya kelihatan, karena ketika Kimples itu kalau mau juga pastinya PDIP ini nggak susah juga untuk kemudian terpilih menjadi anggota DPR, kepala DPR. Tapi ternyata kearifan daripada Pak Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra yang memimpin koalisi Indonesia Maju Kimples, yang kemudian tampaknya memang kemudian memberi ruang untuk PDIP, di mana kemudian ketua DPR-nya terpilih lagi Bu Puan Maharani dari PDIP. Tentunya ini menggambarkan adanya memang koneksi antara Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra, dan Kimples-nya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan tampak memang setelah juga acara kita bisa lihat keakraban daripada Pak Prabowo Subianto dengan Puan Maharani ya, artinya memang ini dekat, artinya kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra yang sebagai nahkota ini Kimples ini klop. Karena ini PR-nya besar ya teman-teman. Karena salah satu masalah PR-nya adalah salah satunya masalah demokrasi teman-teman. Belum lama ini kan kita bisa tahu bahwasanya ada peristiwa yang sangat memprihatinkan, peristiwa yang membuat kita semua sedih karena ada proses intimidasi, ada proses pemaksaan pembubaran, yaitu forum diskusi anak bangsa, forum diskusi politik diaspora yang memang diprakarsai oleh Forum Tanah Air ya, yang dilakukan di Hotel Grand Kemang di Jakarta Selatan ya teman-teman, dibubarkan oleh orang-orang kelompok orang tertentu yang tidak dikenal gitu kan, yang mana ini betul-betul menggambarkan bahwasannya ada semacam invisible hand yang berusaha untuk merusak suasana, merusak atmosfer demokrasi di negeri kita ini. Karena memang negeri kita ini semuanya diperjuangkan oleh para founding father, para pejuang dulu, merdeka dan disepakati ya bahwasanya sistem di negeri kita adalah yang sistem demokrasi. Dan pasca tahun reformasi yaitu tahun 1998, demokrasi di negeri kita itu udah bagus, tapi belakang ini kan memang ada pihak-pihak tertentu yang sepertinya selalu menggunakan intrik-intrik tertentu untuk merusak iklim demokrasi di negeri kita, dan ini yang bikin kita prihatin. Tapi memang kita juga patut acungi jempol apresiasi dari pihak polisian yang belum lama ini langsung bergerak cepat apapun itu, yang kemudian meringkus ya para oknum lapangan ya ini ya, para pelaku intimidasi dan pembubaran paksa forum diskusi politik diaspora. Yang jelas lebih mantap lagi ketika nanti ketika estafet pemerintahan presidennya adalah presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Saya berharap ini nggak cuma kemudian aktor-aktor lapangannya yang ditangkap, tetapi aktor di belakang layarnya juga bisa diungkap ya teman-teman. Karena ini betul-betul memang sesuatu hal yang ditonton oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada yang di luar negeri. Ini sangat memprihatinkan karena memang ada kemudian pihak-pihak yang nggak suka kemudian ketika orang berdiskusi politik. Ini kan diskusi politik ini hak bangsa, hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, untuk kemudian berkumpul gitu kan, berdiskusi. Ini sekedar diskusi kok, bukan makmar. Dan ini kalau dibiarkan ini jadi presiden, hal-hal yang serupa bisa terjadi di kemudian hari. Tapi saya yakin nanti di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju yang kemudian klop dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pastinya hal-hal tersebut kemudian bisa dieliminasi, bisa diselesaikan. Dan saya yakin dengan komitmen Bapak Prabowo Subianto kemudian untuk menjaga atmosfer demokrasi di negeri kita yang tercinta ini tetap berjalan di relnya yang lurus ya. Yang jelas memang PR-nya sangat berat ya, karena memang kemudian tampak sekali memang kemarin nggak cuma forum diskusi politik diaspora yang kemudian diganggu, sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun berusaha diganggu kedaulatannya ya.
ketika ada beberapa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kemudian dimintai tanda tangan. Ternyata mereka dijebak ya, hanya dikasih uang 300.000 dan alasannya untuk mendukung demokrasi tanda tangan. Ternyata tanda tangan daripada kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini disalahgunakan ya, digunakan sebagai mandat untuk mengajukan gugatan SK kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dari 2019 sampai 2024 yang diperpanjang sampai 1 tahun 2025 ini digugat ya. Yang sebetulnya sudah sah, sudah ditandatangani oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dan sudah disahkan oleh Kemenkumham di bawah Bapak Menteri Yasona Lauli ya. Nah ini kan problem ini kan. Gimana partai sebesar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan aja mereka berani ganggu ya, berusaha ganggu kedaulatannya. Yang jelas kemudian saat ini para orang-orang yang menjadi korban daripada jebakan tersebut sudah menarik kuasa mereka terhadap oknum-oknum yang mengajukan gugatan di PT UN. Dan pastinya juga Bung Roni Talampesi meyakinkan bahwasanya PDI Perjuangan juga akan menggugat ya orang-orang yang kemudian berusaha menyebak kader-kader mereka. Yang jelas ini presiden ini menggambarkan situasi demokrasi di negeri kita lagi nggak baik-baik saja gitu kan. Dan harapan saya sendiri sangat gembira sekali, tinggal menunggu beberapa hari lagi pelantikan presiden kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto. Kita semua berharap besar pada Bapak Prabowo Subianto. Salah satunya yang paling utama adalah komitmen kemudian untuk menjaga demokrasi di negeri kita ini. Oke, itu aja teman-teman. Ini harapan yang sangat betul-betul kita harapkan semua. Dan kita semua berharap ketika kemarin ada agenda pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Bapak Prabowo Subianto, saya pikir semoga terrealisasi dan kemudian bisa kemudian nakodanya kemudian bisa join semua, kemudian bisa membangun negeri kita menuju sesuatu yang lebih baik. Karena tantangannya kan sekarang ini memang secara global lagi nggak baik-baik saja. Kita doakan agar lancar, sukses pelantikan Bapak Prabowo Subianto di tanggal 2020 Oktober 2024 ini. Salam seduluran.